So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. But I do know. I'm gonna live every minute of it. Aku akan menjalani setiap menitnya. Kalimat itu yang diucapkan di ambang sebuah babak baru kehidupan adalah janji yang begitu sederhana namun menyimpan kedalaman filsafat yang luar biasa. Coba kita jujur, kita hidup di zaman yang serba cepat. Waktu terasa seperti barang langka yang terus-menerus mengejar kita. Rasanya kita selalu kehabisan, selalu terdesak, yang akhirnya menciptakan sumber stres dan kecemasan kronis dalam keseharian. Tapi bagaimana jika kegelisahan tentang waktu ini bukan disebabkan oleh sedikitnya jam di hari, melainkan oleh minimnya kehadiran penuh di setiap detiknya? Hari ini, kita akan membongkar senjata paling ampuh untuk menghadapi stres. Kemampuan menguasai waktu di level pikiran. Kita akan melihat mengapa kita terjebak dalam ilusi waktu yang sempit, dan bagaimana kita bisa menarik kendali kembali ke diri kita, menit demi menit. Mengapa kita merasa selalu dikejar-kejar? Ini bukan hanya masalah jadwal yang padat, tetapi cara fundamental pikiran kita memproses keberadaan waktu. Kita menderita apa yang disebut ilusi kelangkaan waktu. Kita cenderung melihat waktu sebagai aset yang harus diisi penuh dengan pencapaian yang terukur dan besar, bukan sebagai ruang untuk pengalaman hidup. Ilusi ini muncul dari dua kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Pertama, perpindahan pikiran konstan. Hampir seluruh energi mental kita terkuras habis di dua tempat. Penyesalan akan masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan. Kita terus-menerus mengulang skenario yang sudah lewat atau merencanakan setiap langkah yang harus diambil besok. Tempat di mana kita bisa mengambil tindakan nyata, yaitu saat ini, justru kita tinggalkan. Akibatnya, waktu yang dilewati terasa buram dan cepat berlalu, yang memperkuat perasaan bahwa kita tertinggal. Kedua, obsesi nilai produktivitas. Di dunia modern, waktu yang tidak menghasilkan output yang jelas atau uang sering dianggap sebagai waktu yang sia-sia. Hal ini memaksa kita untuk multitasking, bahkan saat kita mencoba bersantai. Saat kita harus menunggu sebentar, pikiran langsung cemas karena kita merasa harus melakukan sesuatu. Pola pikir inilah yang menciptakan kecemasan waktu. Perasaan tertekan bahwa tidak ada waktu yang cukup untuk memenuhi semua tuntutan. Menguasai waktu bukanlah soal menjejalkan lebih banyak kegiatan ke dalam 24 jam. Ini adalah tentang membebaskan pikiran dari dua ilusi tersebut, sehingga kita bisa hadir sepenuhnya di satu-satunya waktu yang nyata, detik ini. Jika ilusi kelangkaan adalah masalahnya, maka kehadiran penuh adalah solusinya. Ini adalah praktik filosofis yang memastikan kita menggunakan setiap detik hidup dengan intensitas fokus yang total. Ini adalah bagaimana seseorang benar-benar mengamalkan janji menjalani setiap menitnya. Kehadiran penuh memberikan kendali atas waktu karena ia mengubah cara kita berinteraksi dengan momen. Pertama, fokus total. Ketika seseorang memilih untuk hadir sepenuhnya dalam satu tugas atau monotasking, ia secara otomatis mematikan semua variabel gangguan. Menghentikan multitasking yang merusak fokus. Dengan fokus yang tajam, kita memaksa otak menyelesaikan tugas dengan efisiensi maksimal. Secara paradoks, dengan memperlambat diri dan mencurahkan perhatian penuh, kita justru menjadi lebih efektif dan mengurangi energi yang terbuang akibat perpindahan konteks. Kedua, perluasan pengalaman waktu. Waktu terasa lenyap saat kita bosan atau terdistraksi. Sebaliknya, ketika kita terlibat mendalam dalam sebuah aktivitas, kita bisa mencapai kondisi flow state, di mana waktu terasa melambat. Dalam kondisi ini, kita tidak lagi pasif ditarik oleh jarum jam, tetapi kita aktif mengemudikan pengalaman waktu tersebut. Hal ini meminimalkan penyesalan akan masa lalu dan kecemasan masa depan, karena seluruh energi terkunci pada tindakan yang sedang terjadi. Ketiga, istirahat yang memulihkan. Saat kita mempraktikkan kehadiran penuh, waktu istirahat pun menjadi benar-benar restoratif. Saat minum kopi, kita benar-benar mencicipi aroma dan kehangatannya. Saat berjalan, kita merasakan setiap langkah. Dengan menjadi sadar penuh,
Waktu istirahat kita tidak lagi diselingi oleh kekhawatiran kerja, sehingga energi mental benar-benar pulih dan siap digunakan kembali. Menguasai waktu bukan mencari trik dari luar. Ini adalah tentang mengembalikan kendali pikiran ke titik di mana keberadaan kita terjadi, di sini, saat ini. Lantas, bagaimana kita bisa mulai mempraktikkan kehadiran penuh ini untuk menguasai waktu kita? Terutama di tengah kesibukan sehari-hari, kita harus mengubah kebiasaan. Berikut adalah 3 langkah sederhana dan praktis yang bisa diterapkan segera. Pertama, latihan keterlibatan mikro. Pilih beberapa momen rutin yang sering kita lakukan secara otomatis. Misalnya, saat menunggu elevator, saat minum air, atau membersihkan meja kerja. Selama momen-momen itu, paksakan diri untuk hadir 100%. Fokus pada sensasi, pada suara, pada detail di sekitar. Gunakan momen-momen ini sebagai jangkar untuk melatih pikiran kembali ke masa kini. Dengan menguasai waktu yang paling kecil, kita melatih otot kendali pikiran kita. Kedua, tentukan batasan nilai. Di awal hari, tetapkan 1 hingga 3 tugas yang benar-benar krusial yang harus diselesaikan. Setelah tugas-tugas itu selesai, beri izin pada diri untuk mengalihkan fokus dari menghasilkan, menjadi menjalani. Ini adalah izin untuk tidak merasa bersalah saat kita beristirahat atau melakukan hal yang kita nikmati. Ini menegaskan bahwa nilai kita tidak hanya terletak pada seberapa banyak yang kita hasilkan, tetapi seberapa penuh kita menjalani sisa waktu. Ketiga, jeda sadar atau conscious pause. Sebelum beralih dari satu aktivitas penting ke aktivitas lain, misalnya dari pekerjaan ke makan malam, atau dari handphone ke interaksi tatap muka, ambil jeda 5 detik. Hentikan semua kegiatan, tarik napas dalam, dan sadari di mana diri ini berada. Jeda singkat ini mencegah kita membawa kecemasan dari tugas sebelumnya ke dalam momen berikutnya. Memastikan bahwa setiap menit yang akan datang dimulai dari posisi yang terkendali. Menguasai waktu sejati bukanlah tentang kecepatan atau efisiensi yang brutal. Ini adalah tentang kehadiran total. Ketika seseorang berkomitmen untuk menjalani setiap menit secara sadar, ia secara efektif menarik kembali kendali atas pikirannya dari cengkeraman kecemasan masa lalu dan masa depan. Waktu berubah dari musuh yang mengejar, menjadi kanvas yang kita lukis dengan penuh perhatian. Inilah senjata terkuat kita melawan stres. Karena kita menyadari bahwa kita memiliki waktu yang cukup, selama kita memilih untuk hidup sepenuhnya di dalamnya. Jadi, tantangannya sekarang, momen kecil apa yang akan kamu pilih untuk dijalani secara penuh? Mulai detik ini, pikirkan itu dan bagikan pendapat serta pengalamanmu di kolom komentar. Kalau video ini memberikan perspektif baru tentang waktu, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa di eksplorasi pemikiran mendalam berikutnya.